Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, tanggal 7 Januari tahun 2026, tertulis dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi di jauh-jauh ba masih Musa. Jala Roma hatani jahu batu ibana sian udung-udung parluhutani songonon. Pabua matuhala Israel, jaladok matu nasida. Tungsura adong sada jol masian hamuna naing mamilihun sada peliat tu jahuba, ikon sian pinahado, sian lobu manang sian biru-biru, pelehono muna pelea munai." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing, domba." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, persembahan kurban memberikan akses kepada manusia berdosa untuk bertemu dengan Allah yang kudus. Persembahan ini telah dipraktekkan oleh Nuh, Abraham, dan yang lainnya. Tetapi melalui Musa, Tuhan memperkenalkan persembahan kurban tertentu dan hari-hari raya khusus untuk mengajarkan umatnya pelajaran tertentu. Hewan-hewan kurban tersebut harus dipilih dari kawanan ternak yang tidak bercacat. Hewan-hewan tersebut harus berupa kawanan sapi dan lembu atau kawanan domba dan kambing. Mempersembahkan kurban dari ternak sendiri menunjukkan bahwa ada pengorbanan pribadi atas persembahan mereka. Kurban-kurban ini mengajarkan bahwa ada dosa dan pencemaran yang menyebabkan terjadinya penghalang antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, yang hanya dapat dihilangkan atau ditebus dengan darah kurban yang ditumpahkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Kurban itu menunjukkan tanggung jawab pribadi kepada Tuhan dan bentuk partisipasi memuji Tuhan, serta permohonan pengampunan dosa. Setiap pengorbanan menjadi petunjuk kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, nyawanya sebagai kurban yang sempurna untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang terhalang karena dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, Tuhan memanggil. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah inisiatif Tuhan dan persembahan bukanlah ide manusia untuk merayu Tuhan, melainkan respon atas panggilan Tuhan. Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya. Dia memberikan petunjuk atau tata cara kurban agar manusia yang berdosa
tetap bisa menghampiri hadiratnya yang kudus. Yang kedua, persembahan pribadi. Kata apabila seseorang di antara kamu itu menunjukkan bahwa persembahan adalah keputusan pribadi dan tidak bisa diwakilkan orang lain. Dalam bahasa Ibrani, kata persembahan adalah korban, yang akar katanya berarti mendekat. Jadi tujuan memberi persembahan bukan untuk menyuap, bukan untuk menyuap Tuhan agar diberkati, melainkan sarana untuk mendekat kepadanya. Tuhan tidak hanya melihat apa yang diberikan, tetapi Ia melihat hati orang yang datang membawa persembahan tersebut. Yang ketiga, memberi dari milik sendiri. Tuhan menentukan bahwa kurban haruslah dari hewan ternak, baik itu sapi, kambing, atau domba. Pada masa itu, hewan ternak adalah harta kekayaan yang paling berharga. Artinya, Tuhan meminta sesuatu yang menjadi milik kita, sesuatu yang merupakan hasil jerih payah kita. Di dalam Perjanjian Baru, kita tidak lagi membawa lembu atau kambing domba, karena Yesus telah menjadi kurban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Namun prinsip kitab Imamat 1 ayat 1-2 ini tetap relevan, agar kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa-sisa. Apapun yang kita miliki, itu semuanya merupakan pemberian Tuhan. Semoga kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk bersekutu denganmu. Kami bersyukur karena melalui pengorbanan Yesus Kristus, kami memiliki jalan untuk mendekat kepadamu. Biarlah hidup kami hari ini menjadi persembahan yang membawa kami semakin dekat kepadamu. Ajarlah kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Biarlah apa yang kami miliki, baik itu waktu, talenta, ataupun harta, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.